Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, selamat hari Paskah semua umat Tuhan. GPI Legend Suprapto dan Tuhan dimanapun dan berada yang menyaksikan tayangan ini, selamat Paskah. Kita tahu bahwa Paskah itu mendatangkan pembebasan karena Juru Selamat kita telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Oleh karena darahnya, oleh karena pengorbanan yang Anda dan saya, kita semua telah dibebaskan. Oleh sebab itu kita mau declare bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya! Semua umat Tuhan di rumah bertepuk tangan di atas kepala saya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam darahnya.
Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini, kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami pagi hari ini, Tuhan, untuk kami terus masuk di dalam perayaan Paskah ini. Buat kami mengerti makna dari pengorbanan-Mu, Tuhan. Buat kami mengerti, ya Allah, nama-Mu kudus, kudus dan kudus, Tuhan. Oleh sebab darah Yesus Kristus, kami dikuduskan, kami dilayakkan. Kami dilayakkan masuk ke dalam kerajaan. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
kasih Bapa di surga. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus pada hari yang berbahagia ini Tuhan. Kami boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah berkat Tuhan yang besar bagi kami. Ini adalah kemenangan buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami menang atas segala maut. Kami boleh berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Karena kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Dan Yesus Kristus sudah mengalahkan si iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan. Ini bukti nyata juga Tuhan, bahwa suatu saat nanti umat-umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh akan dibangkitkan dan memakai tubuh kemuliaan seperti yang Kau pakai Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan kuasa Roh Kudus. Darah Yesus Kristus yang menyucikan hamba. Biarlah Roh Kudus saja yang berbicara, yang menyatakan kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari Paskah. Katakan kanan kiri, selamat hari Paskah. Haleluya, haleluya. Haleluya. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Kebangkitan Kristus Datangkan Mujizat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Rasul Paulus perlu menegaskan di dalam suratnya 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6 bahwa ini adalah bukti. Kalau berdasarkan hukum tidak bisa dielakkan, dan bukti itu nyata bahwa Yesus Kristus bangkit dan sudah dibuktikan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Kefas dan ke-12 muridnya, dan juga kepada 500 saudaranya sekaligus. Dan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Artinya pada saat Rasul Paulus menulis dalam kitab Korintus ini, orang-orang yang melihat bahwa Yesus Kristus telah bangkit, dia masih hidup. Berarti itu bukti sudah tidak bisa dielakkan, dan Yesus bangkit. Amin. Puji nama Tuhan. Karena saat itu banyak sekali pandangan-pandangan kosong, yaitu bahwa Yesus Kristus tidak bangkit, tapi jenazahnya itu dicuri oleh murid-muridnya. Semuanya itu adalah kabar bohong, kabar hoaks yang sampai saat ini masih bergulir dan digoreng sana sini, ya, seperti minyak goreng gitu ya. Haleluya. Dari semuanya ini, kebangkitan Kristus mendatangkan mujizat yang banyak sekali. Di antaranya kita akan perhatikan ada 4 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, ya, kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Haleluya. Ya, upah dosa adalah maut. Ya, pada saat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Amin. Dan mengaku segala dosa-dosanya, maka berlakulah firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau orang mengaku segala dosa-dosanya, maka Allah adalah setia dan adil, dan dia akan mengampuni segala dosa-dosanya dan menyucikan dia dari segala kejahatan. Haleluya. Yesus Kristus
dengan biru darah Yesus Kristus sanggup mengampuni segala dosa-dosanya. Segala dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali karena di dalam firman Tuhan di situ dikatakan ya, dalam Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi tidak ada yang namanya orang itu menjadi suci tanpa pencurahan darah. Lanjut, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Manusia tidak bisa mengampuni segala dosa. Yang bisa mengampuni adalah Allah sendiri melalui penumpahan darah. Kita tahu hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung, yaitu darah Yesus Kristus tertumpah di kayu salib. Dan darah itulah yang menebus segala dosa-dosa anak-anaknya. Firman Tuhan katakan, tetapi engkau telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Yuk kita baca ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat terakhir, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia telah berada di dalam kuasa maut itu. Perhatikan di sini, Yesus Kristus adalah sepenuhnya manusia, tapi sepenuhnya juga dengan Allah. Ya, pada saat Yesus Kristus disalibkan, saat itu Yesus Kristus sepenuhnya sebagai manusia dan sebagai Allah meninggalkan Dia dari tubuhnya, sehingga Dia berkata di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Perhatikan di sini, kalau seandainya keilahian Allah masih ada di dalam tubuh Kristus, paku bengkok, Bapak Ibu Saudara, ya, tombak itu tidak akan mempan menusuk lambungnya, nggak mempan. Jadi keilahiannya, sepenuhnya keilahiannya itu meninggalkan tubuhnya sehingga Dia mati. Ya, sampai saat ini tempat permandian jenazah Yesus masih ada. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ke Israel, Yerusalem, di sana Bapak Ibu Saudara dapat perhatikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan di dalam ayat ke-24 di situ dikatakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 24, tetapi Allah membangkitkan Dia, artinya Allah membangkitkan manusia, sepenuhnya manusia. Yesus itu dibangkitkan, ya, dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Ya, hari Jumat 3 sore, kemudian hari ke-1 adalah hari Jumat, hari kedua adalah hari Sabtu, yaitu Sabat. Hari ketiga Dia bangkit, ya. Pengertian hari ke-1 itu tidak sama dengan 24 jam yang ada di Indonesia. Ya, kalau di Yerusalem jam 5 sore masuk jam 6 sore, itu hari kedua. Ya. Pada saat hari ke-1 yaitu hari Jumat jam 3 sore Yesus mati. Kemudian masuk ke hari kedua yaitu setelah jam 5 sore terus sampai hari Sabtu jam 5 sore, ya. Hari Sabtu dini hari itu udah masuk hari ketiga, Yesus bangkit. Pagi-pagi hari, ya, Maria Magdalena bersama teman-temannya, dia berkunjung dan dia melihat kuburannya kosong. Kalau Bapak Ibu Saudara ke Israel, di kuburan situ dikatakan Garden Tomb, ada tulisan He is not here,
He is arisen. Dia tidak ada di kuburan ini. Dia sudah bangkit. Inilah kemenangan yang kita rayakan. Sukacita yang besar bahwa kita sudah mengalahkan maut dan kita beroleh hidup yang kekal. Ada jaminan kebangkitan, ya, tubuh anak-anak Tuhan menjadi tubuh kemuliaan seperti yang Yesus telah alami. Nah, pada saat Allah membangkitkan Dia, predikatnya itu sebagai Tuhan. Amin. My Lord, Tuhanku. Amin. Puji nama Tuhan. Sehingga upah dosa adalah maut tidak berlaku buat kita lagi, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Itu mujizat pertama yang sangat penting saat kita merayakan kebangkitan Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat yang kedua, yang putus asa diberikan pengharapan. Pada saat Yesus bangkit, Tuhan Yesus, ya, menampakkan diri kepada dua orang murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Pada saat itu mereka berjalan, tanpa dia sadari bahwa dalam perjalanan itu Yesus bersama dengan mereka. Lukas 24 ayat 17. Mari kita baca Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dia tidak melihat sesungguhnya yang bertanya itu adalah Yesus. Muka muram berarti identik dengan putus asa. Muka muram identik dengan orang yang tidak punya pengharapan. Karena sebelumnya dia berharap Yesus Kristus itulah salah satu tokoh orang Yahudi yang akan dijadikan raja. Dia sanggup menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang tuli mendengar. Ya, yang mati dibangkitkan. Dan itu suatu kebanggaan, karena pada satu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh kerajaan Romawi, dan mereka berharap bahwa mereka terlepas dari jajahan bangsa Romawi. Tapi akhirnya tidak berhappy ending, tapi menyedihkan. Ya, mereka yang harapkan, mereka yang andalkan ternyata tergantung di kayu salib. Sangat menyedihkan, sangat menderita. Wajahnya pun tidak sama seperti manusia lagi. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Yesaya 53. Padahal pemberontakan kitalah yang dipikulnya. Padahal dosa-dosa kitalah, dosa-dosa manusia, dosa-dosa saya dan Bapak Ibu Saudara yang dipikulnya. Haleluya, haleluya. Ini mujizat yang terbesar. Ya, di mana mereka tidak punya pengharapan, di mana mereka wajahnya sangat muram. Ya, pada saat dalam perjalanan itu, kedua muridnya berkata kepada orang asing itu, padahal orang asing itu adalah Yesus. Dia berkata muridnya, apakah kau orang asing di antara kami semua? Tidakkah kau tahu bahwa di Yerusalem terjadi di mana ada penyaliban, yaitu guru kami? Dan mereka sedih menceritakannya. Yang seharusnya diharapkan sebagai raja, tapi akhirnya mati. Dengan wajah muram dia ceritakan. Kemudian mereka berjalan dan wajahnya, matanya tertutup dan tidak melihat kemuliaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini masa pandemi banyak wajah-wajah yang muram. Wajah-wajah yang penuh dan putus asa. Ya, tidak seperti seolah-olah tidak punya pengharapan. Dengar, masa pandemi ini Tuhan hadir juga. Yesus hadir. Amin. Kita masih punya Tuhan. Jangan putus asa. Amin. Katakan kanan kiri, jangan putus asa. Amin. Kita masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah mujizat yang kedua, di mana kebangkitan Yesus mengakibatkan
keputusasaan dirubah menjadi pengharapan bahwa Yesus Kristus bangkit. Haleluya. Yang ketiga, mujizat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat itu. Pintu semua terkunci dan murid-muridnya sangat ketakutan karena pada saat itu diberitakan bahwa ada pencurian jenazah Yesus. Padahal yang sebenarnya Yesus bangkit. Ya. Pada saat pintu semua terkunci, murid-muridnya bicara sama Thomas. Thomas, kami sudah melihat bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, guru kita bangkit. Kemudian Thomas katakan, aku tidak akan percaya sebelum jariku mencucukkan kedua tangannya dan mencucukkan kepada lambungnya. Ya, itulah yang namanya Thomas kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita baca Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian dia berkata kepada Thomas, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kebangkitan Yesus membuktikan orang yang tidak percaya tidak bisa mengelak. Ya, sehingga Yesus berkata, janganlah engkau tidak percaya lagi, ya, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, Allahku. Ada pengakuan Thomas. Thomas tadinya tidak mau percaya sebelum dia melihat. Padahal namanya percaya dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan kau berdoa saat masa pandemi ini, Tuhan buktikan aku diberkati. Baru aku mau sungguh-sungguh melayani engkau. Buktikan aku dipulihkan dari kemiskinanku. Baru aku sungguh-sungguh percaya padamu. Itu doa tidak benar dan tidak boleh seperti itu. Itu doa yang tidak punya iman, doa yang sangat sombong. Yang benar adalah Yesus dibangkitkan. Yesus itu hidup dan Yesus Kristus sanggup mengubah segala sesuatunya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan biarlah kita berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Amin, amin, amin. Kata Yesus kepadanya dalam ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara, saya, semuanya ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya percaya, walaupun kau belum melihat Yesus, tapi kau percaya apa yang tertulis di dalam kitab firman Tuhan ini. Ya dan amin. Dan bukti orang percaya dia adalah taat kepada firman-Nya. Kebangkitan Yesus dapat mengubahkan orang yang tidak percaya menjadi percaya. Seperti Saulus menjadi Paulus. Itu juga bukti di mana Saulus tidak percaya kemudian menjadi percaya. Sehingga namanya bukan Saulus lagi tapi Paulus. Yang keempat, yaitu mujizat yang tidak dapat apa-apa mendapatkan ikan yang besar-besar. Pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya termasuk Petrus saat itu. Karena profesi mereka adalah sebagai menangkap ikan. Karena dia pikir sudah tidak lagi bisa diharap bahwa gurunya sudah mati. Dan mereka kembali ke profesinya. Ya, kemudian semalam-malaman mereka mencari ikan. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam menangkap ikan. Dan saat itu pasti adalah musim menangkap ikan yang banyak. Tapi pada saat semalam-malaman itu mereka tidak dapat apa-apa.
Ya, kita baca dalam Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 11-nya. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun demikian, sebanyak itu jala itu tidak goyah. Angka 153 kalau bahasa Ibraninya itu berarti ini aku Allahmu. Ini aku Allahmu, Allah yang perkasa, ya. El Gibor, Allah yang perkasa. El Shaddai, amin. Haleluya, haleluya. Pada saat itu Simon Petrus berkata, "Aku akan menangkap ikan." Kemudian teman-teman, saudara-saudara, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka menghelak perahunya itu, mereka mencoba mencari ikan, tapi semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Pada saat mereka sibuk membersihkan jalannya yang tidak dapat apa-apa karena ada seperti karang-karang batu apapun, mereka bersihkan. Dan pada saat itu masih ada di dalam perahu, jaraknya dari bibir pantai sekitar 200 hasta. 200 hasta itu sama dengan 90 meter, tidak jauh, ya. Dan jarak dari 90 meter itu dangkal, ya, tidak dalam dan tidak mungkin untuk menebarkan jala. Pada saat itu sedang membersihkan jalannya, Yesus di bibir pantai, dia katakan gini, "Hai anakku, adakah lauk pauk?" Mereka diam saja. Mereka tetap membersihkan jalannya. Mungkin mereka berbicara, "Hari ini mereka mau cari lauk pauk, kita aja gak dapat apa-apa." Orang yang kadang-kadang tidak dapat apa-apa, kadang-kadang hanya berharap pada Tuhan, pada manusia, pada kekuatannya. Kemudian berserulah Yesus, "Tebarkanlah jalamu sebelah kanan." Saya yakin mereka tidak langsung menebarkan jala di sebelah kanan. Karena mereka yang ada di dalam perahu itu adalah orang-orang yang pandai di dalam menangkap ikan. Dan tidak mungkin melepaskan jalannya itu ke dalam 200 hasta atau 90 meter dari bibir pantai. Tidak mungkin. Dan mustahil untuk dapatkan ikan. Mereka pasti terdiam. Kitab Yohanes memang tidak menulisnya, tapi saya yakin mereka tertahan dulu. Dan pada saat mungkin di antara muridnya itu dia bilang, sepertinya dia bilang, ini orang pernah kita dengar suaranya. 3,5 tahun mereka berjalan bersama dengan Yesus. Pastilah mereka mengenal suaranya. Dari pagi, siang, sore, malam, ketemu pagi lagi. Mereka 3,5 tahun pasti sudah kenal nada suaranya, gaya bahasanya. Kemudian mereka menebarkan jalannya di sebelah kanan. Pertanyaannya, kenapa tidak di sebelah kiri? Harusnya di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri biasanya itu yang narik sebelah tangan kanan. Kekuatan manusia kebanyakan ada di tangan kanan. Saat itu sengaja Tuhan suruh di sebelah kiri karena supaya engkau di dalam keadaan lemah engkau dapatkan berkat. Amin. Saat itu mereka menarik jalannya itu dengan dapatkan ikan yang besar-besar, sesuatu yang mustahil. Ini mujizat. Mereka mendapatkan ikan yang besar-besar. Kemudian Petrus katakan, "Itu Tuhan." Akhirnya pada saat itu Petrus pakai pakaian yang menghampiri Yesus. Ada 2 hal perbedaan Petrus dan Yudas. Petrus sadar, insaf akan dosanya penyangkalan Yesus, pengkhianatan Yesus.
Tapi dia tidak datang kepada manusia, dia datang kepada Tuhan. Inilah bukti dia pakai pakaiannya dan menghampiri Yesus dan tersungkur pada Yesus. Sedangkan Yudas sama juga dosanya, yaitu menyangkal, mengkhianati. Yudas mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus dengan uang supaya dapatkan uangnya. Dia sadar, sama-sama sadar, sama-sama insaf. Tapi perbedaannya, Yudas datang kepada manusia. Kemudian Yudas datang kepada manusia, dia menyelesaikan dengan caranya sendiri, dengan bunuh diri. Itulah Yudas. Yudas tidak dapat kesempatan untuk beroleh kehidupan yang kekal. Tidak sempat untuk mengakui dosa-dosanya. Tapi Petrus sempat datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosanya. Dan Tuhan pakai Petrus menjadi alatnya yang luar biasa. Pada saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan Kisah Para Rasul, dia dahulunya sangat pengecut, diubahkan karakternya menjadi pemberani. Dia berkhotbah dan saat itu 3.000 orang bertobat. Puji nama Tuhan. Itulah beberapa hal mujizat-mujizat yang terjadi pada saat Yesus dibangkitkan. Itu yang pertama, dosa-dosa kita diampuni. Upah dosa kita sudah ditanggung di dalam di salib Kristus. Dan kita beroleh pengharapan. Dan yang kedua, keputusasaan, tidak punya pengharapan, digantikan menjadi penuh dengan pengharapan. Ada sukacita yang besar. Tidak muram lagi wajahnya, tapi wajahnya penuh dengan sukacita. Karena iman percayanya tidak pernah sia-sia. Rasul Paulus katakan, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan saya dan Bapak Ibu Saudara, dan sia-sialah pemberitaan kami. Dan kita adalah orang yang paling malang di dunia ini jikalau kita percaya Yesus tidak dibangkitkan. Tapi yang benar, Yesus dibangkitkan. Sehingga kita tidak sia-sia iman kita. Kita bukan orang yang paling malang di dunia ini. Dan kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Yang kedua, kita tidak mengalami muram dan wajahnya tidak muram lagi. Tapi kita penuh sukacita. Dan yang ketiga, yang tidak percaya menjadi percaya. Amin. Tidak ada dasar lagi untuk tidak percaya. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus sudah dibangkitkan. Dan banyak bukti nyata yang sudah ada. Dan yang terakhir, pada saat kita mengalami kebangkitan Kristus, kalau dulunya kita tidak mendapatkan apa-apa, ya, saat ini engkau akan mendapatkan ikan-ikan yang besar-besar, mujizat yang besar yang Tuhan percayakan buat saya dan Bapak Saudara. Yesus Kristus bangkit. Yesus Kristus bangkit. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami penuh dengan sukacita dan pada hari ini kami merayakan sukacita yang besar. Oh Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kami punya pengharapan. Dan kami tidak hidup di dalam dosa lagi. Kami tidak di bawah hukuman dosa lagi. Darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan kami. Status kami diubahkan menjadi milik Yesus. Dan kami keturunan Abraham. Dan berhak terima janji Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan kami boleh pengharapan dan kita tidak muram lagi. Kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Oh haleluya, haleluya. Kami dipenuhi oleh Roh Kudus, penuhi kami dengan kepenuhan Roh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami diteguhkan iman kami.
bahwa sungguh ketidakpercayaan kami ya itu tidak berlaku lagi buat kami, tapi kami sungguh dengan yakin kami percaya bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Benar apa tertulis, He is not here, He is risen. Yesus Kristus tidak ada di kuburan, Yesus Kristus sudah bangkit. Kemudian Yesus Kristus naik ke surga. Haleluya, haleluya. Dan berjanji akan datang kembali seperti Engkau terangkat ke surga. Persiapkan kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan Yesus, menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan yang baik dan yang setia. Dan kami percaya dalam perjalanan kehidupan kami dalam dunia ini, kami punya pengharapan, kami diberikan jaminan bahwa kami diberkati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik dan sangat baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya dan kami penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak-Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusasrit. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Oh ya Bapak di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh merayakan Paskah. Engkau bangkit, Engkau mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sudah menebus segala dosa-dosa kami. Oh Tuhan, begitu besar kasih-Mu untuk menyelamatkan kami. Tuhan, biarlah kesempatan ini tidak kami sia-siakan Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Engkau lagi. Kami mau Tuhan untuk memuji dan lebih dekat lagi dengan Engkau. Dan seluruh hidup kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati Pak Geret beserta keluarganya, berkati usahanya, berkati pelayanannya, dimanapun berada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi bangsa ini. Tuhan, biarlah kasih-Mu tercurah untuk negeri ini Tuhan. Pengorbanan-Mu tidak sia-sia untuk negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Engkau mati di kayu salib Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu, banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan percaya memuliakan Engkau. Terima kasih kalau negeri kami sudah melewati pandemi Tuhan. Semua itu karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak pemimpin kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, untuk Kapolri, Kapolda, Gubernur, wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Setiap keputusan-keputusan yang diambil boleh Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati rakyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh Tuhan
Segala roh-roh radikal, roh pemecah belah yang akan mengganggu bangsa ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ganti dengan roh kasih sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, biarlah mereka semua boleh merasakan kasih-Mu, jamahan-Mu, lawatanmu Tuhan. Biarlah Tuhan Pentakosta ketiga boleh terjadi Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Paskah boleh dirayakan di seluruh negeri ini, bahkan di seluruh dunia dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pemimpin kepala kami Tuhan, Bapak Nikono Toraharjo beserta keluarga besarnya. Urapi Tuhan, berkati kesehatannya, juga untuk keempat wakilnya. Tuhan berkati Tuhan pelayanannya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pakai dengan lebih dahsyat lagi. Juga untuk Bapak Sony Wapul sebagai KCK kami. Tuhan memberkati pekerjaannya, pelayanannya, istrinya, keluarga besarnya. Tuhan, biar rumah Tuhan dipermuliakan. Tuhan pakai dengan lebih dahsyat lagi. Juga untuk gembala-gembala di JK9 kami menserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau pakai gembala-gembala di JK9 lebih unity, bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kembali di tempat ini. Roh Kudus Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati setiap pengerja-pengerja di tempat ini Tuhan. Biar kami semua boleh semakin unity, bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Juga untuk setiap yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, Kau mengerti apa yang menjadi beban mereka. Tuhan berkati. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan, Kau juga memberkati pelayanan Pak RT di daerah Kereta Api Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kau memberkati WL, pemusik, multimedia, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia yang berkelimpahan melalui Bapa di sorga melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.